Jorok banget sih lu. Bersin sembarangan. Abisnya cari masker sekarang susah bro. Walaupun nyari masker sekarang susah, lo tetap harus perhatiin lingkungan sekitar lo bro. Jangan cuma mentingin diri sendiri. Apalagi sekarang virus corona gampang nyebar loh. Oh sorry, ini jadi pembelajaran buat gua. Lain kali gua bawa sapu tangan deh. Gak cuma itu aja, lo juga harus rajin cuci tangan ya sehabis melakukan aktivitas apapun dari luar. Wah makasih banget infonya bro. Mulai sekarang gua akan rajin cuci tangan deh. Layanan informasi kesehatan ini dipersembahkan oleh Hydran Podcast Network. Dengerin podcast di rumah aja. Hydran Podcast Network. Selamat datang di podcast Hydran. Dam cham dolam hubarae, dam cham dolam hubarara, dam cham dolam hubarae, dam cham dolam bada, dam cham dolam hubarae, dam cham dolam hubarara, dam cham dolam hubarae, dam cham dolam bada. Di episode kali ini gue ada kedatangan teman lama gue nih, satu kampus dulu. Gue boleh sebut dia sekarang karirnya belok banget. Dari zaman dulu kita kan kuliah bareng-bareng di IT. Sekarang dia udah berbelok ke dunia jual beli alias sales. Ada Riko Wijaya. Halo Ko. Halo. Gila lagi corona gini nih, anjrit. Kesibukan lu gimana Ko? Gua sekarang di rumah aja sih sambil meratap karir gua yang cukup menggelikan ya kalau diceritakan ya? ya. Bisa dibilang menggelikan ya. Gini, kita kan awal-awal kuliah nih emang kerja, ngarep ini kan kerja IT gitu. Sementara kita ternyata nggak ada yang tahu kan jalan orang masing-masing kan. Dan dari awal lu kan ngambil kuliah IT, emang tujuan lu emang jadi seorang IT. Gitu. Bener. Dan lu nggak ada ekspektasi apapun setelah lo lulus, emang gue pokoknya harus IT, kan ada orang yang idealis gitu tuh. Lo tuh nggak terlalu mementingkan hal-hal yang kayak gitu ya? Ya, awal mulanya dari gua zaman sekolah SMA gua udah suka tuh yang komputer ya kan. Apa sih komputer itu? Akhirnya katanya kalau lu suka komputer lo ngambil IT. Kebetulan gua dari IPA kan. Oh iya. Iya. Akhirnya gua masuk IT, ya ketemu lu dan lain-lain kan. Gue berpikir IT itu adalah hal yang keren, yang memang keren gitu ya. Tapi pada kenyataannya adalah ya sama aja ya. Kalau lulus fresh graduate gue rasa sama aja lah bayarannya ya. Iya, mau apapun itu ya. Gitu. Terus kalau lu dari awal emang IT, oke, anggaplah lu sama lah. Gue nih juga dari SMA bukan SMK ya. Terus lu ngambil IT, ada harapan atau sesuatu dari orang tua lu atau pengaruh dari orang tua lu, atau emang gue cuma pengen keren aja makanya ngambil IT? Pengen keren aja sih ya. Iya. Anjing. Iyalah. Anak ya? IT kan keren gitu, programmer gitu ya, bikin program, bikin aplikasi ya kan. Dan gue suka desain website juga sih. Gitu. Makanya lo ngambil IT. Betul. Dan setelah lulus nih, kan kita lulus sama nih ya kan, tahun 2014 ya. Betul, 2014. Nah, setelah lulus emang lu apply kerja pertama tuh lu cari yang IT atau lu yang penting gue kerja dulu deh kan. Di luar sana banyak yang penting gue kerja dulu deh, mau kerja apa juga yang penting kerja. Betul. Dari lu sendiri gimana? Gue pertama kali apply tuh ke IT dong, kan gue jurusan IT kan, pasti gue ke IT ya kan. Gue udah ada diterima di beberapa perusahaan besar sih di IT. Tapi ketika gue interview, dia bilang kerjanya itu shift gantian, kadang pagi, kadang malam gitu kan. Gue nggak bisa, karena saat itu gue langsung lanjut kuliah S2. Oh, lu langsung lanjut S2, extend tuh langsung? Betul, 2014 Oktober kan gue wisuda tuh kalau nggak salah ya. Di September gue udah masuk kuliah tuh. Wow. Gitu ya, jadi sebelum wisuda gue udah lanjut kuliah S2. Gue akhirnya lamar nih di beberapa perusahaan ya kan. Begitu lamar ya kebanyakan IT seperti itu. Shifting. Bahkan ya kan di Kaskus pun gue pernah gitu kan udah. Tapi ya akhirnya karena gue lagi lanjut kuliah gue nggak bisa. Jadi mindset gue berubah. Gue tinggal sekarang mencari pekerjaan yang bisa nyesuaiin sama jadwal kuliah gue. At least 8 to 5 ya kan, jam 8 sampai jam 5 gue pulang. Kantoran lah ya. Benar, satu libur. Office hour lah. Finally gue interview di salah satu outsource dan gue ditempatin di salah satu bank asing gitu sebagai marketing bro. Oh jadi lu
pekerjaan pertama lu tuh marketing. Marketing. Dan marketing itu lu jalanin sambil lo kuliah kan? Iya, sambil gua kuliah S2 ya. Ya. Jadi lu marketing itu yang lu marketingin itu apa sih? Ya, gua kemarin tuh waktu awal karir gua marketing, gua cari orang-orang kaya, Bro. Waduh. Iya, jadi gue cari orang yang mau nyimpen dananya, deposito lah ya, kalau di bank ya, karena gue di bank, deposito itu minimal 500 juta. Anjing, minimal. Ya, lu bayangin gue orang Bekasi, ya kan, nggak punya database. Nah iya, database. Nggak punya database, keluarga gue juga dibilang, kalau gue tawarin juga siapa sih mau masuk sama gue? Anak fresh graduate. Mau titipin uang sampai ratusan juta, sampai 500 juta gitu kan. Iya benar. Minimal 500 juta siapa yang mau gitu ya. Tapi gue cuma melangkah dengan iman aja lah. Gue pikir kalau orang lain bisa, gue pun bisa gitu. Iya, gue suka nih melangkah dengan iman. Betul. Terus lu dengan modal nekat aja gitu, lu terima-terima aja tuh marketing itu, terus lu jalanin. Langkah pertama yang lu lakuin setelah lu hari pertama kerja, lu nggak kebingungan atau lu ya udah gue ikutin senior gue kayak gimana, gue ngikutin mereka atau gimana? Ya awal mula gue masuk kerja gue kaget sih, Bro. Karena gue nggak nyangka ya di dunia marketing itu kejam, ya. Semua kata-kata binatang keluar, ya kan? Oh gitu ya? Iya, segala anjing lah, babi lah itu keluar tuh. Jadi awal gue masuk, gue ketemu nih foto-fotonya teman-teman gue tuh, yang di awal karir gue di HSBC. Oh ini ya? Iya betul. Jadi ketika gue masuk tuh, mereka udah kata-kata binatang keluar tuh, telepon nasabah, anjir, ditolak. Teleponnya dibanting, anjir, maki-maki nasabah ya kan. Jadi iya, jadi gue pikir, wah gue salah tempat nih, gue salah tempat. Masa gue kerja di tempat seperti ini kan? Iya, karena dulu di dunia IT kan kita nggak pernah yang ngomong-ngomong kasar seperti itu ya. Tidak pernah sekali. Jadi gue ngerasa, aduh Tuhan, gue salah tempat nih, gitu. Terus lu ngerasa itu salah, tapi malah lu lanjutin, gimana tuh kok? Iya, karena baru hari pertama gue coba lihat dulu nih, ternyata memang di dunia marketing itu katanya memang seperti itu. Setelah gue tanya teman-teman di mana-mana itu, iya, kebanyakan ya. Jadi lu dimaki, dimarahin, sampai gebrak meja bos lu itu wajar katanya. Apalagi kalau lu nggak achieve target. Jadi itu hal yang biasa. Jadi gue pikir, ya udahlah gue jalanin deh gitu. Dan lu kan sebagai seorang marketing, di mana-mana yang namanya marketing kan pasti lu target oriented kan? Betul. Target oriented kan? Betul. Dan lu fresh grade gitu. Betul. Terus lu langsung dilempar target gitu aja? Betul. Awal gue masuk, gue bingung sih. Sampai bos pertama gue ya bilang, Riko, lu harus fokus ya. Terus waktu itu dia tahu ya gue masih zaman-zaman pacaran ya. Lu jangan sampai pacaran lu ini ganggu karir lu harus fokus gitu kan. Terus sampai dia bilang gini, kalau lu sukses, terus katakanlah pacaran lu kandas gitu ya, putus di tengah jalan, gimana? Sedih nggak lu? Gue jawab aja nggak sedih lah, ya kan? Kalau gue jawab sedih, nah gimana ya kan? Karena bagi gue kayaknya nggak mungkin juga, gue udah pacaran udah cukup lama kan waktu itu kan. Ya lu tahu lah siapa kan. Anjir lah, gue nggak tahu sih kalau sampai bos tuh udah masuk ke ranah pribadi, gue kayaknya udah anjing hilang respect aja gitu. Mungkin karena mungkin lu lebih kebal kali dari gue ya, soal-soal gitu-gitu. Nah, terus lu ngejalanin di ASBC berapa lama? Gue 1 tahun 9 bulan. Lumayan lama ya untuk ukuran fresh grade. 1 tahun 9 bulan lu bertahan dengan posisi dan target yang kayak gitu. Dan lu pertama kali start di sana langsung achieve target. Puji Tuhan gue achieve target, bahkan gue sangat full ya. Jadi waktu itu target gue cuma 500 juta di tahun pertama. Oh, 1 tahun targetnya? Enggak, bulan pertama. Oh, di 1 bulan itu gue masih honeymoon lah. 500 juta sebenarnya target gue 1,1 M. Tapi gitu ya. Karena bulan pertama. Diskon. Anjay, ada diskon. Terus jadi itu tuh pengalaman gue yang paling gak bisa gue lupain. Gue achieve tuh 2 miliar. Dan gue achieve hari Minggu. Gue visit nasabah gue di Lebak Bulus. Naik motor, bro. Anjay. Lu bayangin, gue nggak tahu jalan, gue cuma tahu jalan rumah kampus ya kan, rumah gereja. Mana tahu gue Jakarta Lebak Bulus itu di mana. Akhirnya ya gue sampai, gue ditemenin senior gue, dan akhirnya gue closing tuh, kalau nggak salah orang Makassar. Muslim tapi anjingnya banyak, bro, ada 10. Anjing helder gede-gede ya kan. Gak najis tuh ya. Iya, dan gue ngelihat Tuhan bisa pakai siapa aja sih buat bantu gue, dan akhirnya
Tapi sebelum gue closing tuh bro, ada pengalaman yang bener-bener seru loh. Jadi tanggal 22 itu kan gue masuk tanggal 1 ya. 1 Januari ya. Tanggal 22 itu gue nggak chief target. Belum ada satupun nasabah yang masuk sama gue. Nol dong. Masih nol. Anjir. Iya, akhirnya gue sampai ditegur gitu sama bos biasa ya. Lu gimana? Katanya lu bisa gini-gini gitulah ya. Iya. Ya gue bilang iya pak, lagi berusaha gue bilang. Tiap hari tuh telepon gue doain bro. Iya, gue berdoa Tuhan jamah setiap yang Riko telepon gitu kan. Terus akhirnya gue bernazar Tuhan, kalau Tuhan izinkan Riko masih kerja di sini di HSBC, Tuhan berikan mukjizat. Gitu kan udah tanggal 22 bro. Ya kan? Bentar lagi gajian 3 hari lagi kan. 3 hari lagi gajian kan. Iya benar-benar. Akhirnya gue bilang kalau Tuhan masih Riko mau kerja di sini, Tuhan kasih nasabahnya. Nanti komisi pertamanya Riko kasih semua buat Tuhan. Oh, iya, udah bukan perpuluhan lagi ya? Iya, jadi semua komisinya tuh gue kasih. Kira iya chief tuh tanggal 24 berapa tuh hari Minggu gue visit naik motor, padahal hari Minggu loh. Kira closing 2 miliar tuh. Itu nasabah pertama gue. Dan dia langsung spend 2M? 2M. Wow. Iya, 2M. Kalau gitu kan lu berdua sama senior lo. Lu bagi split target gitu atau enggak kebetulan waktu itu gue ditemenin visit doang sih, target tetap masuk ke gue full. Oh cuma temenin doang. Iya, dia beda ini ya, satu tim cuman beda target. Dia nemenin karena ya senior yang baik kan pasti kan ngajarin juniornya kan gimana cara handle customer gitu. Iya, kirain gue lu kayak targetnya tuh dibagi target tim. Iya, target tim pribadi. Oh pribadi. Tetap. Nah lu setelah kejadian itu, nih kalau gue mau nanya dulu, kalau di misalkan di bank yang kayak gitu, gue nggak tahu nih ya aturannya gimana. Kalau di luar biasanya standar lo karyawan kan kayak ada probationnya, terus nanti ada 6 bulan, 3 bulan, 6 bulan, terus nanti ada 1 tahun, nanti ada bonus, nanti ada kenaikan jabatan based on performance atau segala macam. Nah kalau di lu kan sebagai seorang, kalau di SBC lu apa namanya? Gue awal karir gue account apa? Premier Banking Staff keren ya namanya ya. Premier Banking Staff. Banking Staff. Tapi gaji UMR bro. Ya semua sama bro. Mau lu ngomong product manager, account manager. Gue pakai blazer ya kan. Setelannya keren. Jumat pakai blazer. Tapi UMR. Berat UMR 2,4 kan? Enggak, waktu itu gue 3,6. Oh iya. 3,6 gue UMR-nya. Berarti 2015. Oh, kirain gue UMR 2014. Iya, gue 2014 UMR masih 2,4. Cuma emang kan ada plus-plus di sekitar segitu. Nah, terus kalau misalkan balik lagi ke yang tadi gue tanya, di lu gimana sistemnya yang soal ada probationnya atau apa? Ada kayak gitu-gitunya juga? Jadi gue cerita ya sedikit ya. Jadi awal karir gue masuk tuh di Januari, ya kan, Januari 2015 gue berkarir. Akhirnya gue achieve tuh ya 2 miliar ya. Nah, di bulan pertama gue ya. Terus makanya ini tips nih buat kalian nih teman-teman yang khususnya masih muda ya. Kalau kalian ya gue sih nganggep kekuatan doa ya. Ketika lu berdoa, lu serahin semua pekerjaan lu sama Tuhan, gue rasa Tuhan pasti akan bantu sih. Ketika gue bernazar, gue sayang tuh bro. Waduh dapat komisi ya kan, sekian juta. Komisinya gede? Berapa persen dari spend sih? Waktu itu sih nggak gede, 3,5 lumayan lah ya. Oh lumayan 3,5 juta ya gue dapat ya. Lu kasih semua tuh buat gereja? Bukan ke gereja, gue kasih panti asuhan. Oh kirain gue buat gereja? Iya, gue kasih panti asuhan. Dan gue ngerasa berat tuh waktu mau ngasih bro. Tapi karena gue udah bernazar, iya sih, gue kasih semuanya kan. Setelah gue kasih, Tuhan angkat gue begitu cepet. Jenjang karir gue di sana begitu cepet. Gue satu-satunya waktu itu yang the best Jakarta bro. Wih, se-Jakarta nih lu. Lu bisa lihat tuh sertifikat gue waktu di HSBC. Sadis. Jadi gue waktu itu nomor 1. Orang paling dari kaget, orang Bekasi, fresh graduate, lulusan IT, nggak punya database, tapi bisa jadi nomor 1. Nah ini kalau base, ini jatuhnya base employee, performance. Base junior premier banking staff. Oh, ini berdasarkan achievement target lu atau performance secara overall? Overall. Oh, jadi gue diadu sama nasional. Oh, ada datanya nih ya? Iya, ada datanya gitu. Jadi gue udah masuk sekian puluh M gitu kan. Anjay. Dari berapa bulan. Nah, setelah lu katakanlah lu udah ada ibaratnya udah mulai tercerahkan nih karir lo kan.
selama lu udah 1 tahun, di titik 1 tahun biasanya orang udah mulai goyah tuh. Tengok kiri kanan lah. Terus udah mulai tanya-tanya gimana karir lo biar cepet kayak gitu kan. Nah, lu tipe orang yang kayak gue udahlah di sini dulu sampai mungkin ada yang orang standarnya kan beda-beda ya. Ada yang gue paling nggak 3 tahun dulu lah, atau gue 5 tahun dulu lah, atau gue 1 tahun mentok terus gue harus cari yang lebih tinggi lagi. Nah, kalau lo sendiri gimana? Kalau gue suka tantangan bro, ada opportunity di depan yang bisa kasih offering gue lebih bagus, gue pindah. Oh gitu. Jadi awalnya gue tuh kan awal karir gue kan junior premier banking staff ya. Iya. Terus berubah tuh? Iya, jadi senior kayak lu kan sekarang kan. Ada senior, ada junior kan. Di junior gue dalam waktu 4 bulan kalau nggak salah gue naik jadi senior. Nah dari senior gue langsung dipromot jadi WMT gitu, program karyawan tetap. Karena kan agak susah ya waktu itu ya. Dari... kalau yang lu itu belum karyawan tetap sebenarnya? Belum, masih kontrak. Masih 2 tahun gitu ya. Oh iya. Jadi sebelum gue masuk ke proses jadi karyawan tetap itu kan gue di training mengenai wealth management ya. Belajar obligasi, reksadana dan lain-lain tentang produk perbankan. Ketika gue pengen dipromot ke sana agak susah bro. Karena wajib itu 2 tahun di zaman gue ya. 2 tahun dulu wajib, sedangkan gue baru 5 bulan lah. Udah 7 bulan. 7 bulan. Harusnya belum boleh. Tapi karena angka gua yang udah tinggi, akhirnya BM itu branch manager lah ya. BM gua dulu. Ya, BM yang lo itu ya. Rekomen ya udah. Akhirnya dibantu, akhirnya bisa tuh. Gua training 2 bulan. Gua menang ya ke Hong Kong tuh bro ya. Ya. Ya waktu itu itu reward ya? Reward. Jadi gua menang ke Hong Kong sama orang-orang terbaik di Indonesia. Waktu itu ada 10 orang lah ya. Itu tersebar di seluruh Indonesia. Iya, yang paling oke Jakarta Surabaya lah ya. Oh, itu paling oke ya. Iya. Gitu. Terus gue training selama 2 bulan itu gue belajar produk knowledge produk dari A sampai Z, produk bank. Terus ditempatin tuh di cabang, bro. Oh, lu ditempatin di cabang. Cabangnya beda nih. Ini nih setelah proses lu udah beres tuh. Iya, masih di ASBC tapi gue promote ya. Yang 2 bulan gue di training di pusat di Menara Mulia waktu itu. Oh iya. Berarti ini setelah 2 bulan ya? Iya, setelah 2 bulan. Lu di cabang? Bulan September kalau nggak salah ya. Jadi gue September, Oktober ya. Itu gue training. Iya. Setelah itu gue ditempatin di cabang pusat bro. Hah? Cabang pusat di mana? World Trade Center WTC di Sudirman. Iya. Depan Sampurna Strategis Square. Gue kaget. Astaga. Ini tempatnya bule bro, jadi banyak nasabah bule datang ke sana. Oh iya tahu. Bahasa Inggris gue belepotan kan. Iya kan, gue bilang gue nggak pernah ngomong bahasa Inggris sama bule langsung gitu kan. Terus di kuliah juga ya pas-pasan bahasa Inggris gue. Iya. Gue sampai bilang ke kepala sekolah lah ibaratnya yang megang program si ini yang tadi 2 bulan tadi kan. Iya, MT. Terus Bu, pindahin saya dong cabang lain ke Mangga 2 ke ya, kan? paling yang ada yang kota-kota gitu ya, nggak ada bulenya lah. Iya, nggak ada bulenya. Iya kan? Gue sampai jadi yang dipilih itu 2 orang, bro. Oh, 2 orang doang. Yang di situ. Iya, gue sama temen gue cewek ada. Kalau dia mah bahasa Inggrisnya jago kan? Iya. Jualannya juga jago. Kan? Kalau gue jualan jago tapi bahasa Inggris gue ya gimana kan? Iya. Kira dia bilang, Tuhan udah percayakan Riko. Waduh, bawa Tuhan kan? Aduh. Dia bilang, ya udah, oke Bu, Tuhan udah percayakan kamu pasti bisa. Dia bilang gitu kan, ya udahlah. Udah nggak bisa itu berarti tandanya ditolak udah gitu kan? Ya ditolak lah, jadi gue tetap di sana, ya kan? Gitu. Terus hari pertama gue bro, on duty itu kalau di bank itu ada namanya on duty. On duty itu yang jaga di bawah, yang jaga di lobby. Oh. Kan gue pusat ya. Iya. Lobby yang jaga di komputer standby lah kalau ada customer datang mau buka rekening, nanya dan lain-lain kan. Waktu itu senior gue lagi pada di atas. Senior gue ada 1 doang tapi lagi sibuk nih. Customer service datang. Riko, ada mau buka rekening. Waduh. Terus gue tanya, WNA, WNI, WNA. Waduh, gue bilang pusing gue kan. Terus gue bilang, WNA kan banyak situ. Ya mana? Orang mana? Orang Jerman kalau nggak salah. Waduh, gue bilang, hah? Orang Jerman? Gue nggak bisa, gue bilang. Gue bilang ya gue jujur dong. Daripada gue sosok bisa. Jerman lagi coy. Jerman. Ini kalau orang Amerika. Gue baru kan. Gue at least gue harus lihat senior gue dulu dong. Iya benar. Handle customer gimana gitu. Gue belum pernah lihat loh. Lu belum pernah handle sama sekali tuh. Belum pernah. Jadi gue dijorokin situ kan. Anjing. Udah di bawah dijorokin. Gue bilang, waduh orang Jerman lagi.
Gue bilang tunggu 5 menit. Gue buka dulu tuh Google Translate bro, ya kan? Gue lihat gimana cara gue ngomong gitu kan. Sebentar doang. Akhirnya ya udah modal nekat, kan formnya pakai bahasa Inggris. Yeah. Gue kayak cuman bacain doang. Iya, ada teks ya. Please fulfill your name gitu kan, your address gitu kan, gitu-gitu kan. Terus oke, gue tinggal baca-baca tapi gue kalau dia nanya sih sebenarnya masalah datang kalau dia nanya dia bro, iya kan. Ya gue jawab belepotan lah, tapi dia ngerti. Ya yang penting ngerti. Ya gitu, gue ngerti kan. Lu nggak dipantau senior lu dong? Enggak. Senior gue ngeliatin gue. Terus dia bilang tuh lu bisa katanya. Dia nggak tahu aja gue ngomong apa ya kan. Jadi gue ngomong tuh, jadi pas gue join di situ di cabang pusat, gue bilang, waduh bahasa Inggris gue belepotan nih, nggak bisa nih gue kalau handle bule, nggak bisa, lu harus bisa kata dia. Harus ya. Lu kalau di sini harus bisa gitu. Gue nggak bisa bahasa Inggris nih, nggak bisa nggak jago gue bahasa Inggrisnya. Enggak, lu harus bisa karena lu di sini. Ya udah jadi rumus wajib rumus wajib, jadi ya little I can lah ya waktu kemarin ya. Jadi pengalaman gue banyak tuh, ada orang India, waduh ribet dah India. Terus oleh kalau orang UK langsung tuh ya, cepet banget ngomongnya, aduh. Jadi begitu banyak bahasa Inggris, orang datang orang bule, jadi gue ngerasa, oh ya udah Tuhan tempatkan, berarti memang gue bisa. Jadi teman-teman juga ditempatkan dimanapun, gue rasa ya Tuhan punya rencana, pasti bisa. Itu sih poinnya. Nah, lu kan berarti selama di pusat itu, lu sampai ada di titik akhir atau lu ada waktunya lu dipindah lagi ke cabang mana? Sampai akhir. Jadi itu waktu gue training 2 bulan, gitu gue udah dikontrak 1 tahun, nggak boleh keluar. Oh jadi? Kalau keluar gue denda sekian puluh juta gitu. Anjir, ada penaltinya juga. Iya, karena kan ibaratnya tuh perusahaan udah bayar trainer mahal, trainer hebat buat latih kita kan, buat jadi bibit-bibit unggulnya perusahaan, ya kan? Jadi training 2 bulan, 10 bulan di cabang, gitu ya. Tahun totalnya. Sisanya jadi total 1 tahun. Ya, jadi gue 9 bulan kan tuh jadi premier banking staff, senior banking staff gitu kan. Terus akhirnya gue promote 1 tahun tuh, 2 bulan training, 10 bulan gue di cabang pusat itu. Nah, sering berjalan waktu, gue dari ke cabang pusat itu 2 minggu berat badan gue turun 5 kilo bro. Anjir. Iya. Pikiran dan pusing ya, stres gue ya. Kerjaan gue kerja dari pagi jam 8. Selesai tuh jam 7 sampai rumah bisa jam 9. Iya cuman 12 jam ya. Jadi waktu karir gua masih awal-awal enak, jam 5 teng gua udah pulang. Oh iya masih santai. Iya, begitu karir gua udah mulai naik, kan gua naik jabatan itu ya. Jadi relationship officer dulu ya. PRO lah ya. Iya. Gua naik, kerjaan makin banyak, gaji naik dikit. Hah? Iya. Gaji naik dikit? Iya, jadi kalau teman-teman kalau kerja di suatu perusahaan, kalau nggak pindah, lu naik jabatan, gaji lu pasti naiknya nggak gede, paling gede 20%. Sebenarnya bisa gede kalau lu dibajak coy. Ya makanya itu pesan gua. Jadi terakhir gua ninggalin HSBC tuh gaji gua 5 juta bro. Ya anggaplah dari lu UMR yang 3 jutaan ya naik 5 juta. Iya. Ya rata-rata segitulah. Jadi dari 3.600.000 terus gua naik jadi senior 4.400.000, terus baru gua naik 5 juta. CRO itu. 5 juta karena gua dari perusahaan yang sama. Tapi kan gua ada komisi. Ya ini ngomongin di luar, di luar komisi ya betul. Kan? Karena komisi bukan gaji juga. Betul. Kan? Tentu. Kalau marketing mah enak ya, lu gaji sama komisi bisa 2 digit lah totalnya ya kan. Tuh. Nah, terus lu selama 1 tahun 9 bulan itu gimana lu bisa sampai ada pikiran untuk pindah atau kayak kayaknya gua harus ibaratnya nih ngomongin karir, lu udah oke lah, nggak terlalu jelek juga lah, udah oke, dan lu udah ditempatin di tempat yang oke juga kan, maksudnya, dan banknya bank internasional pula kayak gitu kan. Terus kenapa lu bisa sampai ada pikiran untuk pindah? Nah pada saat itu apakah lu nyari atau lu dibajak atau lu dapet info dari mana sampai lu ada pikiran, duh gue harus ninggalin. Kalau gue jadi lu mungkin gue akan mikir agak lama tuh kalau misalkan gue udah di posisi sejauh ini, setengah mampus lah sampai gue sekarang ada di titik hampir 2 tahun ibaratnya. Apa yang bikin lu sampai gue pindah gitu? Ya awalnya ketika gue mau selesai ya udah di kan 1 tahun yang gue dikontrak ya. Di 9 bulanan lah ya, umur gue 9 bulan dikontrak itu udah banyak penawaran ke gua tuh bro. Oh jadi gini, sisa 3 bulan. Iya. Ya, sisa 3 bulan. Jadi kalau lu di perbankan, khususnya di perbankan,
lu bagus, Mm-mm. nama lu cepet beredar ke bank-bank lain. Oh gitu. Begitupun sebaliknya. Kalau jelek gitu. Lu jelek, Hmm. nama lu di blacklist. Oh gitu. Gitu. Jadi Mereka dapat datanya dari mana? mulut ke mulut lah. Oh. Contoh nih ya, vice presidennya Bank A pasti kenal sama vice presiden Bank B. Gitu kan? Contoh nih, gue kan sempat jadi leader juga kan di perusahaan gue yang nanti akan gue cerita selanjutnya kan. Mm. Gue kan tanya orang-orang bagus misal gue tanya di bank ini, gue tanya vice presidennya lah, udah jabatan tinggi, ada anak bagus nggak? Gitu kan? Oh lo bakal. Gue tanya dong, gue mau iya, bajak. Bener sih. Gue mau Lo butuh rekrut dan dia, lo butuh. gue mau naikin gaji dia kok gitu kan. Terus kalau itu gue tanya, ini bagus nggak? Kalau emang jelek ya dia pasti bilang jelek, jangan kayak gitu. Intinya gitulah. Jadi kalau lu bagus, nama lu akan bersinar sih. Tapi kalau lu biasa aja ya biasa aja. Tapi kalau lu jelek, lu akan di blacklist. Kebetulan waktu itu Tuhan izinkan gue untuk bagus. Ya. Jadi gue waktu itu penawaran banyak, ada dari Bank Standard Chartered, Wow. DBS, terus Charter di situ-situ juga dong. Deket iya, kan? tapi gue waktu itu di Kelapa Gading ditawarinnya. Oh, cabang. Iya, cabang Kelapa Gading. Sancat bener di situ juga tuh Iya. pusatnya Iya, ya kan. iya. Terus ada di Bank Permata. Ya. Banyak, gue ada di beberapa penawaran DBS dan lain-lain. Terus Dan itu perbankan semua ya? rata-rata perbankan dan penawarannya itu naikin gue jabatan gitu, langsung jadi Oh. senior RM yang ibaratnya kalau gue harus di ASBC, gue 2-3 tahun dulu untuk posisi itu ya. Oh, senior account manager. Senior relationship manager. Oh, SRM. Mm-mm. Ya, ya. Gitu. Nah, terus berarti tadi kan ibaratnya lu ada penawaran tuh di 3 bulan terakhir. Berarti lu bener-bener tahan dulu 3 bulan sampai beres dulu gitu. Enggak, gue interview bro, gue interview. Oh, lu tetap interview? Curi-curi waktu ya kan. Izin gitu ya? Ngomongnya visit ya. Oh, bisa ya. Ya bener visit dong. Itu. Visit kantor lain Itu, buat gue interview. visit, betul. Visit, ya gue dengerin lah offeringnya, gajinya dan lain-lain. Menarik sih ibaratnya. Apa yang mereka mau kasih ke gue tuh, kalau gue untuk ke posisi itu 2-3 tahun dulu gue di HSBC. Iya, bener, cukup kan? lama ya. Cukup lama kan. Tapi akhirnya ketika gue pikir, terus ada penawaran gila bro. Gila nih. Gila. Kenapa bisa lu bilang gila? Gaji gue dinaikin 100% lebih bro. Anjir. 100% lebih di salah satu bank asing tempat gue kerja setelah di HSBC, Commonwealth Bank. Wah. Ya. Jadi kan HSBC itu bank Inggris ya bro ya. Namanya Iya. doang Hong Kong kan, tapi Iya. dia bank Inggris. Iya. Commonwealth itu bank Aussie. Ibaratnya bank terbesarnya di Aussie lah, kayak BCA-nya kita. Iya. Australia ya. Iya. Jadi gaji gue naik 100% lebih, tapi target gue naik 700% bro. Buset dah. Wow, ya kan? Hanya 700%. Gue discuss dong sama keluarga. Lu juga pasti discuss dong kalau Iya mau dong. pindah kerja dong. Iya dong. Gua enggak. Oh, enggak ya? Iya. Gue Iya. discuss lah, Kalau maksudnya discuss, tanya ya. restu lah ya Iya, gimana. restu. Nyokap bokap gue sih bilang jangan lah, gila gitu kan. Soalnya gue di sana probation bro, 3 bulan gue nggak achieve, gue di-cut. Aduh. Kalau di Resiko HSBC sih. kan gue udah tetap. Iya, udah enggak takut Udah lagi ya. fasilitas karyawan tetap dan Iya. lain-lain kan. Iya. Gue bilang sama orang tua gue bilang kalau Koko nggak achieve target, berarti Koko harus bisnis. Udah lah, gaji 5 juta mah gampang. Kan gue Iya. dipakai dari SBC 5 juta ya. Iya, berarti 100%. Masa gue nggak bisa, zaman kuliah lu tahu kan gue suka bisnis kan. Iya, benar. Masa gue 5 juta nggak bisa dapat gitu kan. Benar. Akhirnya ya sempet lo gue di bego lu anak gitu. Bokap gue sampai ngomong ke nyokap gue gitu tuh. Iya. Bego si Riko udah capek-capek berjuang di situ untuk jadi karyawan tetap, Sekarang harus malah ditinggalin, ya kan? Demi sesuatu yang tidak pasti. Iya benar, kan nggak pasti. Gua suka bro sesuatu yang tidak pasti dan gue Oke. suka tantangan. Finally akhirnya gue ambil tawaran itu. Ngambil tuh akhirnya. Ambil. Terus bos gue yang di sono di SBC Ngamuk. bukan ngamuk. Lu emang ditawarin gaji berapa sih? Gitu kan. Begitu dia denger gue bilang sebut angkanya, buset naik gede banget 100%. Dia bilang, lu udah kayak ini lu pemain bola dibajak dari A ke B, dia bilang gitu kan. Ya gue tahu di perusahaan gue nggak bisa bayar gue sebesar itu untuk jabatan gue saat ini. Jadi mau nggak mau dia ngelepas gue dong. Walaupun nggak ada nego-nego tuh. Gua nego kasih lah dikit berat ya. hati, enggak. Oh, enggak. Maksudnya lu janganlah, target lu gila, lu di sana lu yakin bisa. Ah. Ntar lu malah keluar kayak gitu. Iya. Di sini lu udah nyaman, udah tahu ya kan. Finally gue putuskan gue untuk ambil. Waktu itu jabatan gue asisten manajer bro. Oh, di asmen. Commonwealth. Iya. Ya.
di office-nya gue senior relationship manager cabang Kelapa Gading. Gitu. Nah, terus lu setelah pindah, maksudnya kan ibaratnya ya lu benar-benar pindah walaupun satu industri lah perbankan kan. Lu pertama kali pindah dengan target yang 700% naik itu gimana anjir rasanya? Aduh, gue sama melangkah dengan iman bro. Dari awal gue berkarir tuh ya. Gila, iman. Yang dulu gue bilang gue orang Bekasi nggak bisa gitu ya, tapi ya Tuhan izinkan ya. Gue pun sama ya, tapi gue di sini makin babak belur gue. Oh, makin babak belur lu? Ya karena di situ gue dikasih, kalau di perbankan itu yang jabatan gue tuh ada namanya portofolio bro. Iya. Jadi kita tuh pegang portofolio. Yang namanya gue anak baru, gue dikasih portofolio sampah dong. Portofolio itu maksudnya yang nasabah, data-data nasabah cabang situ, suruh gua maintenance. Oh, dikasihnya yang sampah? Iya dong, kan di situ banyak RM lama. Oh, yang mungkin nggak senang atau apa ya? Bukan, jadi memang gua itu masuk bukan menggantikan RM yang resign, tapi nambah RM, ngerti nggak? Oh, kalau gua gantiin yang bukan resign replacement, kan enak. Bukan replacement. Iya, kalau replacement enak. Gua tinggal pegang nasabah yang resign. Iya, yang itu. Akhirnya dicomot-comot lah dari RM lain. Lu sini tarik 20M misalnya, kasih nih ke Riko, pasti kan dipilih nasabah-nasabah yang jelek, yang nggak bisa dipegang kan, yang dia nggak bisa touch kan, yang galak lah, yang apa. Tapi kan butuh proses. Target gue udah jalan bro. Iya bener. Bulan pertama gue babak belur. Amsyong. Tapi gue ada masuk tuh waktu 11M bro, nasabah gede gue. Masuk ke reksadana. Satu nasabah. Wow, di plus tangan gue kan. Gila. Gue sih paling gak suka ya di sanjung-sanjung gitu ya. Karena gue tahu ujung-ujungnya pasti gue dibanting. Iya kan? Iya benar. Dan bener gitu ya. Kalau di bank itu lu wajib namanya jual insurance bro. Oh itu wajib ya? Iya, jadi gue rasa ini. Emang untungnya di situ. Gue banker atau agen asuransi sih. Ya. Sekalipun gue sekarang agen kan. Iya. Jadi gue banker apa agen asuransi. Jadi waktu itu gue nggak perform asuransi ya, nama gue dibanting lagi dong. Tadinya diangkat, oh anak baru nih, hebat nih ya kan. Terus gue puji Tuhan banget, ada salah satu senior RM tuh cewek cuti melahirkan 3 bulan. Wah main banget tuh. Kayaknya itu anugerah banget tuh buat gue. Itu lari ke lo semua dong? 80%. Oh, 20% lagi dibagi-bagi. Dibagi-bagi. Teman-teman gue juga mau kan. Iya. Nah, gue sih itu bertahan hidup tuh dari portonya dia. Anjir. Gue bertahan hidup. Oke lah ya, lumayan oke ya. Lumayan bisa lah achieve target gue, pun nggak achieve banget ya, tapi setidaknya mesti bisa. Gue sebentar tuh bro. Gue sebentar, cuman 4 bulan gue di Commonwealth. Oh lu cuma 4 bulan ya? Gue cuma 4 bulan. Jadi begitu dia udah masuk, gue udah ancang-ancang, wah portonya diambil lagi kan. Lu bakal pasti gak akan terus gue dapet tawaran bro. Wah gila berarti. Tawaran. Tapi lu bener sebenarnya probation lu udah lewat kan? Udah lulus gue. Untungnya udah dikasih surat. Surat lulus. Begitu dapet surat lulus, kayak gue graduation dari kuliah gitu, seneng banget. Wah, jadi gue bisa bawa gaji lama gue dong. Iya benar. Gaji yang lumayan, udah 2 digit dong. Iya lumayan. Kan udah double digit kan. Terus ada tawaran dari teman gue yang dulu, teman senior gue bro, yang ngajarin gue visit closingin gue 2M itu dari SBC. Oh yang awal itu? Iya, dia pindah ke salah satu perusahaan. Jadi dia kalau yang sama SBC dia udah keluar duluan atau? Dia keluar duluan. Oh dia lebih duluan. Sama dia ke Commonwealth juga, tapi gue ke Commonwealth bukan karena dia yang tarik ya, karena memang ada orang aja. Oh iya. Dia Commonwealth, terus dia pindah nih ke satu perusahaan ini. Di Commonwealth dia udah pindah duluan juga? Udah pindah duluan, terus gue baru masuk emang gitu kayak salip-salipan gitu ya? Ikut gitu kan. Gitu. Nah, lu pindah emang karena lu udah gak yakin nih, kayak gue kayaknya udah pincang nih, susah setengah mati, atau karena aduh tantangan lagi nih gitu, sikat lah? Karena offering yang dikasih ke gue itu lebih bagus bro. Ini lebih bagus lagi? Lebih bagus. Gila, yang tadi udah 100%. Jadi awal karir gue kan usia 23 tahun ya bro ya. Iya. Gue di HSBC 1 tahun 9 bulan kan. Iya. Terus di situ 4 bulan. Nah, di usia gue 25 gue pindah bro. Iya. Gue yang ditawarin jadi kepala cabang. Wah mantap nih. Makanya waktu itu gue salah satu kepala cabang termuda tuh di perusahaan itu. Oh ini perbankan juga? Keuangan lah, keuangan. Ya keuangan, tapi bukan perbankan tok. Bukan. Tapi kerjanya kurang lebih mirip. Iya, tapi fintech juga? Fintech bukan? Bukan. Ya emang khusus finansial aja. Ya dia grup company gitu ya, finansial ya. Ya. Finansial, jadi dia banyak kan perusahaannya ya.
Ah, gitu. Ini nih, ini berarti perusahaan lo yang terakhir ini kemarin. Terakhir yang Bener ya? mengenaskan bro. Yang sangat mengenaskan yang itu lagi ya? rame di media nih. Wah gila. Gue tuh pertama kali lihat yang soal dengar berita soal ini, gue cari-cari. Kayaknya ini perusahaannya bagus, udah lama gitu kan ibaratnya ya kayak ya kita dengar perusahaan ini tuh kayak udah nggak asing aja gitu kan. Cabangnya banyak ya. Cabangnya Kayak banyak. Indomaret ya? Dan grup kan, iya betul. kan. Nah, mungkin lu mau jelasin kenapa awalnya lu bisa mau pindah ke sini? Ini di luar selain tawaran dong. Kira-kira apa sih lu bisa pengen pindah ke sini? Terus apa harapan atau goal lu di tempat ini sampai lu bisa memutuskan ya ini di luar yang tadi lu udah kayak pusing di Commonwealth dan segala macem ya. Kira-kira apa yang bikin lu tuh kayak gue pindah ke sini ya? Jadi alasan pertama gue tuh temen gue udah balik cuti bro. Portofolio gue kan pasti diambil dong. Oh iya. Iya, Hilang gue semua kalau ya. nerusin babak belur gue pasti, Ya, babak belur setengah lagi mati kan. juga, iya. Pasti gue dikeramasin terus tuh, diomelin lah ya, Iya. keramasin itu ya. Iya. Terus yang kedua, gue dapat offering untuk jadi kepala cabang. Ini kepala cabang di yang ini nih yang Iya, ini ya. kepala cabang. Oke. Terus gaji gue naik lagi bro. Naik berapa persen nih kok? Hampir total sih 60%-an lah ya. 60% lagi nih. Iya, 60%. Berarti sekitar 16-an ya. Ya, segitu Set. something lah ya. Ya. Di luar tunjangan tuh bro. Ya, ini gaji Gaji, doang nih. gaji. Belum komisi belum Betul, apa. betul. Oke. Terus akhirnya gue interview deh. Hmm. Gue interview langsung waktu itu sama atasan gue tuh. Dia itu direktur. Jadi Oh, langsung atasan gue langsung direktur. direktur. Ketika gue interview, ya at least dia bilang, mau kalau jadi kepala cabang, kamu harus pengalaman 5 tahun dulu. Nah, ada syaratnya ya? Iya, terus gue bilang loh, saya diinfo sama ini temen gue tuh, Ah, jadi kepala cabang. Yaudah kamu saya challenge dulu deh, 6 bulan. Kalau kamu bagus, kamu langsung naik jadi kepala cabang. Nah, selama 6 bulan itu jabatan lu apa? Belum bro, belum. Jadi itu belum selesai. Oh, iya, Begitu iya. dia Oke, bilang oke. itu, ya gue tolak lah. Gila, gue dari bank asing, gue pindah ke perusahaan lokal loh. Oh, ini lokal ya? Lokal, Oke. ya kan gue dari bank asing, perusahaan lokal, benefit gue juga bagusan di bank asing, kan dari Ya, asuransi bener, dan bener. lain-lain kan, uang kacamata dan lain-lain. Akhirnya gue bilang, ya kalau jabatannya sama mah, saya ngapain pindah? Bener Iya, dong. bener. Lebih baik Ngapain? gue babak belur di Di sana, sana, iya. Gengsi dong. Ketahuan. Iya Iya, dong. bener. Ya akhirnya dia mikir tuh, dia bilang kalau kamu mau jabatannya sama kayak sekarang nih, saya bisa terima kamu hari ini, dia bilang. Gua tetep dong nggak mau, ngapain gue pindah kalau jabatan sama, ya kan? Cuma Akhirnya ya udah kalau kamu mau jadi kepala cabang bisa, tapi kamu harus interview sama owner ya. langsung CEO. owner. Waduh, Jadi zaman gua itu waktu mau jadi kepala cabang wajib interview sama CEO-nya. Itu udah aturan mati tuh. Iya, tapi 3 bulan setelah gua katanya udah enggak. Ya ibaratnya itu karena lu grup kali ya. Iya. Lah kalau kayak gua aja, gua mau staff mau OB juga sama CEO. Oh gitu. Iya. CEO gua tuh kan Oh. masih muda ya, larian 90 kan. Oh. Iya, dia emang orangnya ke bawah banget sih. Semua orang sama iya, dia iya. wajib sama dia, pintunya itu harus sama dia, mau pekerjaannya Karyawannya apapun. Banyak nggak? 400-an Oh lumayan juga ya. Iya. harus sama dia, dan cabangnya kan ada di Indonesia banyak kan. Pokoknya pintunya itu harus sama dia. Nah, kalau Repot ngomongin juga ya CEO lu ya. iya, dia emang Iya. focusing di people sih. People and business. Sisanya operasional and ini ada adenya. Dia punya Oke, ade. Oke. Nah, balik lagi kalau yang tadi, ini kan lu berarti di challenge nih, ya kan? Selama nggak di challenge kan? Nggak jadi deh, interview ya. Gue suruh interview. Bisa nggak? Gue bilang bisa lah. Gua bilang. Terus lu akhirnya interview tuh? Interview semingguan lah. Jadi gue posisi udah banting surat bro. Hah? Di Commonwealth. Banding surat tuh maksudnya gimana? Resign. Oh, udah Tapi gue belum udah- diterima. Anjay. Iya, jadi gue nekat kayak juga lu. nekat. Gue sampai bilang sama keluarga gue, kalau gue diterima di perusahaan ini bro, ntar gue sebut namanya ya kan. Iya. Kalau gue diterima, ya tandanya Tuhan masih izinkan gue untuk berkarir, bekerja. Iya. Kalau gue nggak diterima, ya Ya, udah berarti gue bukan tinggalin jalannya. gaji 2 digit gue itu di Iya. usia gue masih 25 gitu Iya, kan. betul. Gue tinggalin dan akhirnya sampai bos gue, lu pikir lagi sampai 3 kali bro. Digituin. Iya, yang di Commonwealth Kelapa Gading, lu pikirin Gila. lagi deh, lu mau bisnis apa, lagi lesu, lu ngapain pindah, blablabla gitu lah. Iya. Sampai 3 hari tuh gue ditanya berturut-turut, gue jawab, iya gue tetap resign. Tetep lu akhirnya Iya, lu. gue bilang gue fair kok, gue resign bukan karena gue udah diterima, Iya. gue belum diterima. Iya. Gue bilang, tapi gue udah interview, gue bilang.
Tapi gue belum diterima, belum tanda tangan OL kan. Iya, jujur-jujuran aja lah ya. Akhirnya gue berapa hari kemudian, ya gue udah deg-degan, ya udahlah kalau nggak terima gue mau bisnis kan. Tapi ini gede lagi nih, kalau kemarin kan 5 juta bro. Masa iya gue nggak dapat 5 juta kan. Nah kalau sekarang kan agak gede kan. Iya dong. 2 kali lipatnya kan. Wajib. Jadi gue pikir, wah ya udahlah, namanya juga bisnis pasti dari nol, nggak bisa langsung kan. Gue ditelepon suruh interview. Oh ya interview si nih, sama si owner tadi ya. Interview deh. Ya. Ini kalau di lu owner and CEO itu adalah sama ya? Sama bro. Karena terkadang di beberapa perusahaan tuh beda. Beda ya. Ya kan? Nah katakanlah di lu ini owner and CEO sama lah. Sama, CEO group lah. Oh CEO group ya? CEO group. Oh iya. Kirain gue CEO di cabang masing-masing PT-nya punya ini lagi kan? Punya presidirnya lah ya. Iya presidir lagi kan? Oke. Terus. Iya. Gue interview. Ya interview intinya kamu bisa dengan target kamu kan. Soalnya kalau di tempat gue ini gaji menentukan target bro. Ya semakin tinggi gaji lu, target lu makin tinggi gitu aja. Jadi nggak ada, udah ada rumusnya lah, rumus mati ya ibaratnya kan. Kalau gue bilang nggak bisa, gue ditolak. Iya pasti. Gue bilang aja bisa, dan menurut gue juga bisa karena targetnya bagi gue kecil. Oh targetnya kecil? Ya. Sama yang di Commonwealth? Gedean Commonwealth, maksudnya kalau secara nyarinya kan gampang karena itu bank ya. Ternyata begitu gue pindah gue susah banget nyari nasabah bro. Oh beda sama yang sebelumnya ya? Orang takut. Dan gue tahu kenapa orang itu takut. Terjawab semua di sekarang ini bro. Iya. Gitu. Ya nanti akan gue ceritakan. Nah lu akhirnya setelah interview sama si owner, CEO grup yang tadi, ada dari dianya tuh ada sesuatu yang kayak lu kan pasti bisa ngeliat nih ekspresi orang. Dia percaya sama gue nggak sih kayak gitu. Terus apa ada keraguan dari dia atau dia ya udah go ahead aja. Dia ngomong santai aja ya sambil lihat handphone gitu ya. Dia gue bilang bisa, ya udah go kata dia. Kenapa kamu mau kerja di sini? Gue cabang boleh milih bro. Oh boleh milih lu? Ya, gue pilih Bekasi, gue tinggal di Bekasi. Iya juga sih. Iya kan? Juga. Makanya kenapa gue mau pindah? Cabang gue boleh milih, jabatan gue naik, salary gue naik, dapat tunjangan mobil dan lain. Dan gue rasa ya target juga menurut gue gampang kan. Iya. Jadi akhirnya gue pindah. Akhirnya itu yang di Galaxy ya? Gue awal pertama di Kayon. Kalau lo lihat tuh pertigaan, gue pernah lihat tuh yang di Hotel. Oh, ya tahu merah ya kan. Di Galaxy ada juga kan? Ada kayak juga. Gue pernah lihat deh. Gue pernah di Kalimalang. Terus pindah terakhir di Gedean Kota Bintang. Gitu. Oh, iya tahu gue tahu. Nah terus berarti ibaratnya itu hitungannya cabangnya pindah ya? Pindah cabang ya? Enggak sih. Sebenarnya waktu itu ada kepala cabangnya yang isi gitu. Akhirnya gue pindah ke Kalimalang. Gitu sih. Nah lu setelah total dari awal lu kerja sampai ini terakhir lu berapa lama ya? Hampir 3 tahun ya. Harusnya Mei ini gue 3 tahun. Oh Mei ini 3 tahun ya harusnya? Iya. Tapi ya gila. Iya gitu lah. Nah terus sebelum masuk ke arah yang lebih dalam, gue tuh penasaran sebenarnya. Nih kalau di katakanlah perusahaannya adalah grup, ya kan? Kayak gue pernah lah kerja di perusahaan yang emang dia punya grup, lini bisnisnya banyak, terus akar gurita bisnis cabangnya ada di mana-mana di Indonesia. Nah, mungkin lo mau jelasin dulu karena gue juga kan belum tahu nih perusahaan lo itu kayak gimana. Bergerak di bidang apa aja, profilnya kayak gimana, dan lu bergerak di bidang yang mana gitu. Jadi sebenarnya perusahaan ini nih tempat gua kerja, gua sebut lah Indosuria ya. Mungkin lagi heboh nih ya di berita ya, OJK dan lain-lain. Jadi Indosuria itu multi finance, dia ada grup perusahaannya itu rata-rata di bidang finance. Ada finance-nya, ada asuransinya. Itu tuh grup ya? Grup. Ada banyak ya? Banyak, ada koperasinya, ada banknya juga. Banknya ada juga? Baru 2 tahunan lah ya banknya ya. Iya, belum. Jadi ini. Ada sekuritasnya, ada aset manajemennya. Wow. Lengkap, banyak. Iya. Dan usianya udah 30 tahun tuh, awal dari tahun 89 sekuritas gitu ya. Oh, awalnya sekuritas ya? Jadi gue ngerasa ya gue di perusahaan yang tepat gitu ya. Anak perusahaannya banyak, company grupnya banyak juga nih ya kan. Terus kalau lu lihat cabang di mana-mana. Iya, benar. Jakarta gede-gede semua. Iya, benar. Di Tamrin ada ya. Punya gedung kan? Iya, punya gedung ya kan. Iya. Ya tepat lah, udah gua kerjanya enak gitu kan. Tinggal maintain nasabah, nyari nasabahnya emang susah sih. Iya. Terus
Ya akhirnya gue ngerasa ya gue di perusahaan yang tepat, walaupun lokal tapi besar, punya visi yang bagus ya kan. Jika dibangun dengan fondasi yang baik dan dengan komitmen ya kan, maka akan melewati pasang surut yang ada. Itu tuh kata foundernya, papanya CEO itu. Ya bagus dong, dengan komitmen, dengan fondasi yang baik kan. Bener. Ya udah, sampai gua pun taruh uang di sini, bokap gua taruh di sini. Oh gitu. Gua pikir baik kan? Iya bener. Nah, berarti kalau yang lu pegang ini bagian yang mananya kok? Gua di koperasi simpan pinjamnya. Oh, koperasi simpan pinjam. Dan itu salah satu perusahaan terbesarnya mereka sih. Oh, jadi dari grup itu tuh ada andalan lah ya? Iya, jadi salah kalau satunya lu lihat cabang-cabang itu rata-rata cabang koperasi itu. Yang ada itu semua rata-rata itu koperasi ya? Gitu. Nah, setelah lu merasakan lu 3 tahun, gila lama banget. Lu ada kayak masa probation balik lagi kayak dulu? Maksudnya? Probation gimana? Kayak misalnya nih, lu jadi kepala cabang, gua tes dulu deh 6 bulan, kalau lu hancur ya entah lu gua pindahin ke cabang mana atau lu gua turunin. Enggak ya? Dia bilang, ya udah kalau kamu yakin jadi kepala cabang bisa, tunjukin. Ya akhirnya gua tunjukin. Udah gitu doang. Tapi nggak ada konsekuensi sesuatu. Enggak. Mungkin konsekuensi kalau gua nggak achieve target baru dibuat kali konsekuensinya. Oh iya itu. Tapi ya. Kebetulan gua achieve, puji Tuhan. Oh jadi lu malah nggak ada kayak pikiran buruk dari awal, kalau misalkan lu nggak achieve dalam jangka waktu sekian, ya lu sorry itu sih lu harus gua cut gitu. Oh gua tahu itu. Oh dia ada ngomong juga. Oh gitu. Dalam waktu 2 bulan malah. 2 bulan. Gua udah nggak ada angka, gua dikeluarin. Anjing. Ya lu tahu gua suka tantangan kan, akhirnya gua ambil dan finally ya tuh mengizinkan gua untuk bertahan sih. Nah, selama lu 3 tahun kerja di sana dan jabatan lu sama semua ya? Atau lu ada penaikan karir lagi? Gua naik karir tuh di Desember kemarin. Itu berarti setelah tahun kedua ya? Iya. Setelah tahun kedua ya benar ya? Iya, Desember tahun 2019 gua naik jabatan. Berarti kalau udah kepala cabang, naiknya apa lagi? Gua jadi cluster head. Kalau clusternya tuh gimana maksudnya? Gua membawai kepala cabang. Oh, membawai BM. rayon kayak gitu ya? Iya, jadi gua membawai BM, tim-tim gua tuh BM. BM tuh business manager. Iya, dulu namanya branch manager kan. Oh, branch manager. Seiring berjalan waktu berubah jadi business manager. Jadi gue membawai mereka. Jadi jabatan gue dulu kan business manager. Ya kan? Naik lah lu nih. Ya, jadi gue membawai BM. Jadi lu naik ini replacement yang di atas lu atau emang ya udah jabatan baru aja deh lu kayaknya oke gitu naik. Promote aja sih karena ya mungkin manajemen lihat reward dari performa lo ya bagus oke gitu. Mungkin bisa dibilang seperti itu ya. Nah, setelah lo naik ke jabatan yang lebih baru nih, ya otomatis gaji lo pasti naik kan. Terus tunjangan lo naik segala macam. Lu nggak ada rasa kayak wah kayaknya gue takut nih nanti kira-kira gue banyak yang goyang, karena biasanya kan orang kan semakin tinggi jabatan tuh resikonya akan semakin waduh gue takut nanti ada yang senggol kanan senggol kiri lah atau apa, atau lu ya udah gue aja jalanin aja balik lagi kayak tadi yang lu bilang ada salah ada iman lah, percaya lah. Tapi lu nggak ngelihat ke arah yang situ ya, pokoknya ya udah gue jalan aja gitu. Bener, gue jalan aja sih karena gue rasa kebetulan nggak sampai lah senggol-senggolan banget kayak waktu gue di bank ya. Ini lebih bang lebih parah ya? Lebih parah sih karena ini kerjanya lebih santai sih gitu, dan nggak ada lah arah sana, maksudnya gue nggak nemuin ya kebetulan. Iya. Dan lu udah sepercayanya itu sampai kayak terakhir kan gue lihat di status lu tuh kayaknya akhir-akhir bulan-bulan 2 atau bulan-bulan Januari awal gitu kayak lu cerita tiba-tiba tentang perusahaan lo si Indosuria ini soal gimana kondisinya kayak gimana, dan sekarang kayaknya entah nggak tahu ya yang gue lihat di luar sana kayaknya masih fine aja, jalan-jalan aja tuh gimana sih kondisi yang sebenarnya tuh gimana sih kok? Ya intinya sih perusahaan gue ini udah suruh meresignkan semua karyawan sih, khususnya marketing ya. Semua tuh? Iya. Termasuk BM itu? Iya. Jadi suruh resign gitu ya. Intinya gagal bayar lah bro lah kalau bisa dibilang ya, karena kejadiannya itu waduh gue nggak nyangka loh, ngadain event lu tau kan, sekali event tuh di tempat-tempat besar, Ritz-Carlton lah ya kan di, dan ya bener, dan seingat gue kayaknya Februari dia habis ada acara gathering itu kan, yang sama nasabah-nasabahnya bukan? Betul yang di Sun City iya, kalau tahu gue sekilas, cuma abis itu gue lihat lo kayak loh kok
apa ngelihat status kayak gini-gini terus apa bener ini? Apa beda grup ya? Apa gue nggak tahu kan, gue kan nggak tahu grupnya apa, yang lu pegang apa gitu kan. Betul. Nah itu gimana kronologi awalnya anjir? Dan lu nyadarnya kapan? Gue nyadarnya di awal Februari tuh. Jadi ada nasabah gua mau tarik uangnya sekian belas M ya. Nggak bisa. Wah, di situ gue udah mulai Dia panik. Emang nasabah lama ya? Nasabah lama? Nasabah gue lama. Dia nasabah deket gue di ASBC dulu ya kan. Oh gitu. Ya, jadi memang rata-rata kita narik nasabah kita yang nasabah lama kita. Iya, yang udah deket lah ya. Dong. Iya. Nggak bisa tarik tuh tanggal 10 tuh. 10 Februari. Wah, di situ udah mulai. Itu kan acaranya Februari doang yang di Februari juga iya kan? Tanggal 15 malah. Makanya gue sempat bilang sama orang eventnya, lu aneh-aneh aja lu udah keadaan gini masih bikin acara. Nanti nasabah berdiri di meja lu teriak-teriak gimana? Iya, mampus juga. Bingung juga dia kan, serba salah. Iya. Nggak diadain acaranya salah, diadain juga takut. Iya, kan? serem ya. Sampai ada gosip nasabah ada yang bawa pistol lo bro. Anjing ngeri banget ini. Gue bilang, waduh gue gak ikut-ikutan deh gue bilang. Anjing. Terus? Ya akhirnya udah panjang dah bro, udah berbayar terus. Itu dari Februari dia udah cerita tuh, aduh kok gak bisa ditarik gitu. Dia bilang kok gak ke transfer uangnya, biasanya kan lancar ya. Oh biasanya lancar? Iya kan. Terus ya udahlah saya ceritanya cukup panjang kayak drama Korea bro. Waduh, gue suka nih. Ada cinta-cintanya nggak? Iya, mungkin ada ya. Iya. Jadi ya owner ngomong kita baik-baik aja, aman-aman aja. Itu gitu dia ya. ngomong Januari ngomong ke semua karyawannya. Iya, marketing di Senayan City waktu itu ya. Gue diundang di Ming, yang ngomong ya gue bersyukur lah gitu ya. Yang ngomong langsung owner dan direksi gitu ya. Iya. Kita aman aja, nggak ada keterkaitan dengan Jiwasraya. Beni Cokro dan lain-lain dia bilang gitu kan, kita aman gitu ya. Ya gue bersyukur lah ya, udahlah gue bersyukur dan bahkan gue masih nambah nasabah tuh, nambah uang kan, masukin dana kan. Karena yang ngomong owner langsung gue pikir kayak mimpi bro. 10 Februari itu bener-bener nggak bisa keluar dan beruntun yang kecil-kecil juga nggak bisa keluar tuh begitu tanggal 11, 12 bahkan bunga pun madet dan sampai sekarang udah nggak bisa keluar. Anjir. Terus semua karyawannya gajinya telat tuh di bulan Maret. Anjir, udah mulai telat tuh. Gajinya tanggal 31 bro. Biasanya tanggal 25 ya? Anjir. Setelah gajian sorenya dikeluarin surat kita suruh resign semuanya. Anjir. Semuanya. Jadi yang dipakai beberapa orang doang lah buat jadi yang handle the office gitu. Aduh. Itu berarti ada lumayan banyak yang harus disuruh resign ya? Wah, banyak 600 atau 700. Dan itu yang khusus di perusahaan koperasi simpan pinjam itu ya? Kalau yang lain enggak ini? Harusnya kena juga sih. Harusnya. Gua ada telepon beberapa perusahaan. Kena juga? Iya, gitu. Nah, berarti lu kalau udah keluar tuh surat kayak gitu, lu pasti kayak penasaran dong, anjing bener ini kayak gini. Terus lo coba cari tahu ke owner atau ke atasan lo lagi atau apa? Ya, intinya mereka juga nggak bisa ngomong gitu. Atasan gue juga katanya nggak tahu apa-apa gitu, entah benar atau enggak ya. Tapi atasan lo disuruh resign juga? Dengar-dengar sih dia masih dipekerjakan ya bro. Oh masih? Oh, katanya, tapi gua tanya di grup diem aja sih. Kesukaan yang gini nih. Ya gue udah nggak mau ngejudge lah, terserah lah kalau emang dia pilihan, mungkin masih butuh salary kali atau gimana, gue nggak ngerti lah. Dan itu nggak bisa tuh kayak maksudnya dari lo atau anak-anak yang seletingan lo tuh kayak minta penjelasan aja sebenarnya gimana sih, separah di grup apa itu udah sih? membisu bro. Oh udah nggak ada. Sampai dimaki-maki sama anak-anak juga diam aja udah. Anjir seriusan? Iya dimaki-maki jadi udah kayak bukan atasan bawahan lagi lah, udah kayak. Ya udah kayak nggak kenal aja gitu. Iya, soalnya kita karyawan banyak yang nyangkut duitnya bro, family kita banyak yang nyangkut. Maksudnya gimana? Gue juga simpen dana bokap gue nabung sini sekian ratus juta. Nggak gitu bisa kan. ditarik. Nggak bisa ditarik bro, lu bayangin bokap gue merenung, lu kasihan kan? Anjir. Ya tapi gimana? Kejadian seperti ini ya kan? Bahkan uang gue pun waktu itu sempat nyangkut bro. Nyangkut? Buat nikah lu. Anjing. Sekian ratus juta. Anjing nyangkut juga. Nyangkut, gue udah mohon minta dikeluarin, udah jatuh tempo. Nggak dikeluarin. Alasannya? Nggak ada alasan. Jadi gue minta tulis memo, tanda tangan, dicoret. Nggak ada alasan. Anjing. Nanti kalau dananya udah ada baru transfer gitu. Aduh udah hopeless lah, maksud gue duit
sekian ratus M bahkan triliunan, masa duit gue cuma sekian ratus juta nggak bisa keluar, karyawan lagi kan. Iya karyawan lagi ya paling nggak ya minimal karyawan lah apalah. Dan sekarang kan gue masih baca kayaknya di luar masih ada kontroversi lah atau apalah, dan masih gue yakin masih jalan juga kan sebenarnya. Nah lu nggak, maksudnya dari lu nggak mencoba kayak anjing ini sebenarnya perlu dibawa ke jalur hukum atau biarin aja. Udah banyak bro, jadi tuntutan hukum tuh udah banyak, PKPU lah, perdata, pidana, udah banyak banget. Nasabah industri itu nasabah high class semua bro. Iya pasti lah ya, nggak mungkin yang ini ya. Dan mereka tuh kenalannya tuh udah orang-orang bareskrim, direktur dan lain-lain. Iya bukan kaleng-kaleng ya. Gue dengar juga salah satu istri media lu, kena lu. Iya. Direktur media lu. Waduh. Ngeri sih kalau gitu ya. Depannya T atau K lupa gue itu. Iya ntar heboh lagi, mungkin heboh ntar lagi. Coba nanti ya. Jadi istrinya naro katanya, dengar. Naronya dan nggak dikit ya? Iya pasti banyak lah. Terus lu maksudnya ya udah sekarang tinggal tunggu pasrah aja gimana? Gitu. Ya ngikutin proses jalur hukum lah, dan gue udah pasrah, duit nggak akan balik 100% sih. Iya sih. Uang lo udah berapa sih sekarang nih secara keseluruhan keluarga lo yang lo taruh di sana? 1 eman lah ya. 1 eman. Nggak gede sih, tapi bagi gue gede banget kalau dibanding nasabah. 1 eman. Iya kalau dibanding nasabah. Iya, tapi bagi keluarga gue uang segitu besar bro. 1 M gila. Di sana nyangkut nggak bisa keluar sedikit pun. Iya, gue terima gaji, terima komisi juga paling baru berapa sih? Malah rugi gue kalau dihitung-hitung bro. Gue kerja 3 tahun paling baru dapat berapa? Paling 400 juta apa berapa? Iya. Belum untuk yang ecek-ecek. Nggak sampai 1 M lah maksud gue. Lah gue malah rugi di sini kayak kerja bakti. Jadi minus ya? Jadi minus. Minus 500. Anjir. Soalnya gue kan sempet lihat juga kayaknya anjing Indonesia ini sampai gue sempet baca ada embel-embel Jiwasraya, maksudnya gimana sih? Gue nggak ngerti. Ya dikait-kaitkan lah bro, kata Jiwasraya kena kasus jadinya diras. Tapi kan Jiwasraya BUMN. Emang Indonesia BUMN? Bukan. Nah terus hubungannya karena Jiwasraya gagal bayar, jadi yang naruh di industri itu pada panik, tarik dana semuanya. Tapi menurut gue sebenarnya bukan masalah panik ya. Toh di industri pun kalau belum jatuh tempo nggak bisa diambil. Oh ada temponya. Jadi memang dulu ya? Mereka itu yang ngambil yang emang udah jatuh tempo. Ya emang udah waktunya. Jadi sebenarnya menurut gua ya itu ya real aja, kalau emang lu ada duitnya dan ngolahnya bener ya menurut gua ya standby dong. Iya benar. Kecuali dia tarik belum jatuh tempo. Itu ya dihubung-hubungkan aja lah menurut gua pribadi ya, karena gua lihat pun sekarang bunga nasabah pun nggak terbayar. Jadi mau ngomong apa, bunga pun nggak terbayar. Jadi bunga aja sebenarnya mereka udah nggak kuat bayar. Udah nggak dibayar. Anjir. Gitu. Bahkan sampai skema cicilan itu sampai dicicil 15 tahun loh terakhir yang gue denger. Dicicil 15 tahun? Tanpa bunga. Anjrit. Kasian nggak lo kalau nenek-nenek umur 70, 15 tahun masih ada nggak tuh umurnya? Iya juga sih anjir, 85. Iya. Terus kayak tadi kan lu sempat cerita tuh di off the record kayak ada, aduh nasabah lu sering curhat. Apa yang terparah apa kok? Ada nasabah ya, bukan nasabah gue nih. Telepon gua nangis. Ini nasabah klien lo, temen lo, tim lo? Iya bukan tim gua juga, gua nggak ngerti marketing mana, teman nasabah industri ya. Ya singkat cerita dia bilang dia itu baru divorce ya. Cerai. Iya cerai ya. Terus harta gono gininya dia perjuangin banget tuh di pengadilan, dapatlah. Menang lah dia. Menang kali ya, gua nggak tahu. Dapatlah 10 M bro. Nah 10 M November dia buat beli rumah sama biaya hidup sama anak-anaknya. November dia taruh 3 bulan. November dia taruh. Iya, yang kemarin banget ini, baru kemarin banget. Iya semuanya. Semuanya itu. Terus Februari udah kasus kan, nyangkut sampai sekarang. Habis itu nggak bisa narik dia. Iya. Anjing. Kasian banget gue bilang, makanya ini udah banyak makan korban sih gitu. Banyak banget makan korban, dan gue ngerasa harusnya owner punya hati ya gitu ya. Kalau memang dia niatnya baik, keluarlah, berbicara lah, jangan pakai pengacara lah. Ngomong lah, kalau dia ngomong gue rasa nasabah pun akan mengerti gitu. Tapi kalau dia kondisi sebenarnya. Iya, tapi kalau dia ya kayak gini masih nggak mau tampil, cuman pakai lawyer dan lain-lain, gue rasa nasabah pun akan berpikiran semakin negatif sama dia. Tapi dia malah bikin website kreditor Indosuri ya, buat melayani kreditor itu beda usaha lagi ya.
Aduh, gue nggak ngerti itu, kayaknya dari pengadilan kali ya bro ya, PKPU gitu, gue nggak ngikutin juga tuh. Terlalu panjang ya. Jadi. Dan sekarang lu kerja di mana? Gue sekarang di salah satu bisnis asuransi sih, gitu. Megangnya sama juga tuh jabatannya? Enggak lah, gue kalau di sini. Ini turun? Bukan masalah turun sih, di sini justru gue kebetulan gue langsung di hijack sama orang nomor 1 agent se-Asia bro. Waduh Asia anjir, Tenggara. sadis. Jadi income-nya dia itu udah 4M per bulan. Anjing. Ya. Income-nya dia? Iya 4M per bulan. Jadi gue ngerasa ketika gue dibajak sama orang hebat, ya harapan gue kehebatan dia ada nempel di gue nantinya. Yang penting gue fokus. Prinsipnya sama seperti dulu. Kalau dia bisa, gue pun bisa gitu ya. Yang penting Tuhan berkenan, gue jalanin gitu. Gue di salah satu bisnis. Ya, gue di Allianz ya sekarang. Oh ya, asuransi kantor gue Allianz. Ya kan? Lo kantor lo Allianz. Keren dong. Ya, jadi gue di Allianz dan kebetulan gue di hijack sama orang, mungkin kalau yang denger ini ya orang asuransi dia tahu loh, Denny Utama. Oh, dia di sana jabatannya udah head of agent gitu ya? Oh, bukan head lagi dia tuh salah satu yang punya agensi. Dulu dia owner. Enggak, kalau dibilang owner enggak. Bahkan gue rasa CEO-nya Allianz pun kalah ya penghasilan sama dia ya. Anjir. Iya, dia agensi terbesar se-Asia Tenggara. Dia ujung tombak lah ibaratnya ya. Iya, udah dan salah dia satu ujung tombak. Yang nguasain Allianz tuh 54% atau 57% timnya dia, bro. Anjir. Di Indonesia. Anjir, mantap lah berarti. Terus kalau temen lo yang ngajak lo di Indosuri gimana? Dengar dia masih diperpanjang di Indosuri ya. Wah, gue bilang masih ngarep gaji kali ya bro. Gue no komen lah, mungkin dia ada kebutuhan. Ya mungkin sebenarnya kalau lu nggak di hijack, lu juga mau nggak mau ya? Atau lu keluar? Gue kalau di hijack sih gue keluar ya, gila sih. Nggak, kalau misalkan nggak di hijack, katakanlah aduh belum ada penawaran offering dari luar, lu di Indosuri udah ngendep aja gitu, biarin atau? Oh nggak, di Indosuri kan memang udah disuruh resign dari Maret kan? Oh gitu. Semuanya. Semua tuh? Iya. Akhirnya yang lo tahu ada berapa orang yang resign? Dan udah nggak terima gaji di bulan April itu. Udah nggak terima gaji? Maretnya udah terakhir. Jadi kalaupun lo kerja nggak digaji gitu? Iya, udah. Anjing, marah juga. Resign. Gitu. Oke lo udah 1 jam kok. Gila, thank you banget nih, nggak kerasa ya. Mudah-mudahan masalah itu tetap gampang kelar lah sekarang ya. Terus dari lo terakhir lah, lo ada harapan apa buat itu? Apa yang mau lo ucapin buat orang-orang yang di sana? Kira-kira yang, atau orang-orang yang di luar ya, minimal yang orang-orang di luar yang mau masuk industri atau dunia financing kayak lo gini. Kalau saran gua ya buat teman-teman yang anak muda nih, khususnya fresh graduate kerja gitu ya. Lu lakukan apapun itu sepenuh hati sih. Nggak harus lah lu dari jurusan apa, terus lu nyangsang kemana, nggak ngaruh. Yang penting lu do the best. Gue yakin Tuhan pasti akan lu lebih lagi. Kalau lu suka marketing, gue rasa marketing adalah jalur cepat sih. Ya, jadi gue bukannya menjelekkan bagian lain ya, tapi memang yang gue lihat gitu ya. Back office sama marketing kalau head to head, marketing jalur lebih cepat gitu ya. Terus kalau lu kerja di suatu perusahaan, bukan jaminan deh kalau perusahaan itu grup lah ya. Besar, punya cabang banyak. Kayak contohnya gue. 30 tahun bro umurnya, perusahaannya ya, cabangnya di mana-mana, gedungnya di mana-mana. Sekarang gagal bayar dan bener-bener namanya jelek kan sekarang gitu kan. Jadi bukan jaminan. Yang paling terpenting adalah lu harus lidikin ownernya sih bro. Ya, jadi sebelum lu join, lu kalau bisa lu googling dulu deh tentang owner, atau lu cari tahu deh tentang histori semuanya lah ya. Iya, karena gue baru tahu ownernya itu ternyata hidupnya mewah banget bro. Ketika kejadian ini ya beli kapal pesiar lah, apalah gue nggak ngerti. Anjir. Ya, jangan sampai itu pakai uang nasabah, kelewatan sih. Oh iya benar juga. Ya. Jadi menurut gue itu paling penting ya, jangan sampai deh. Ini jadiin pembelajaran apa yang punya gue sharing, biarlah teman-teman lebih jernih lagi lah. Jadi perusahaan besar, grupnya banyak, kalau dikelola dengan tidak baik pasti akan hancur sih. Itu aja sih gue. Mantap. Thank you banget Rico. Thank you banget juga yang udah dengerin. Yang mau follow Rico, cek di Instagramnya @ricowijaya. Bener ya? Oke. Thank you semuanya. Gua pamit undur suara. Bye bye.